Oke, teman-teman, di sini kita sudah kedatangan ya pemateri kita, ada Pak Ferry dan juga ada Pak Erik Lim dari MSBU. Di sini ada pemateri yang sangat keren banget ya, teman-teman. Sekian dan saya izin perkenalkan terlebih dahulu sambil menunggu teman-teman yang lain masuk sudah berdatangan di sini. Oke, saya ingin menyapa kepada Pak Ferry. Halo, Pak Ferry. Halo, halo, hey, ya, terima kasih telah mengundang saya, MSBU, dan teman-teman sekalian. Terima kasih atas waktunya telah bergabung di webinar ini. Ya, salam kenal. Selamat datang Bapak ya di acara TikTok series kita yang ke-10. Pak Ferry ini merupakan co-founder dan CEO dari Free Times dan merupakan pembicara awal kita pada hari ini, teman-teman sekalian. Dan sore ini juga, ini siang pas sore sebenarnya ya teman-teman ya, kita ada kedatangan eh, salah satu speaker yang teman-teman tunggu-tunggu gitu ya. Beberapa inputan masuk saya baca. Selamat sore Bapak Erik Lim selaku co-founder dan CEO MSBU. Ya, sore semuanya. Thank you buat teman-teman juga yang udah hadir. Pak Ferry juga salam kenal dan udah hadir juga di sesi kita ya hari ini ya. Ya, thank you semuanya. Mulai sesi materi, izinkan mungkin saya ingin memutar cuplikan mungkin sekilas dari teman-teman baru mengikuti Rektok Series yang ke-10 ini gitu ya. Ingin tahu lebih lanjut sebenarnya MSBU itu apa sih gitu ya. Kemudian produknya apa aja gitu ya. Izin saya untuk memutarkan video berikut. Oke, nah teman-teman tadi udah menyaksikan ya sedikit cuplikan gitu ya terkait MSBU or profil kita itu seperti apa. Nah, sebelum teman-teman ingin mengulik dan mengetahui lebih lanjut gitu ya, kita nanti akan bergeser ke pemateri pertama. Namun, sebelum kita masuk ke pemateri pertama, perlu teman-teman ketahui gitu ya, dalam sebuah acara, terkait khususnya di webinar, teman-teman harus tahu nih, do and dance-nya apa. Kira-kira apa sih Mbak Septi? Nah, ini ya teman-teman bisa lihat kira-kira do-nya apa dan don'ts-nya apa. Do-nya harapannya teman-teman bisa join tepat waktu, tapi ya it's okay kalau teman-teman mungkin saat ini berangsur untuk join ya teman-teman gitu ya. Atau mungkin teman-teman eh, sedang berhalangan hadir di akhir ataupun di pertengahan hadir boleh gitu ya. Nah, yang kedua, silahkan teman-teman untuk nanti menggunakan nama lengkap, karena nanti kita ada sesi Q&A, ada sesi kuis, dan sesi lainnya, teman-teman. Jadi, untuk mempermudah kami gitu ya, untuk men-tracking kehadiran teman-teman. Kemudian, silakan aktifkan fitur teman-teman gitu ya, selama proses acara berlangsung. Siapkan alat tulisnya, teman-teman. Kenapa tuh? Karena nanti kita ada sesi kuis yang materinya tuh nggak jauh-jauh ya. Pertanyaan dari dua speaker kita hari ini. Dan tentunya MSBI memberikan reward kepada teman-teman yang memang nanti excited untuk bertanya, excited juga untuk menjawab pertanyaan dari kuis-kuis yang diberikan. So, teman-teman siapkan alat tulisnya, cemilannya juga boleh, silakan dicatat materi yang disampaikan ya. Dan jangan khawatir, karena ini adalah sesi webinar ya teman-teman. Teman-teman bisa menggunakan fitur chat dengan bijak. Mungkin biasanya teman-teman bisa raise hand gitu ya. Tapi nanti kita akan buka di sesi Q&A. Tapi kalau teman-teman nggak bisa raise hand, teman-teman mau ngetik nih gitu ya, biar aku kalau nanti nanyanya lupa. Boleh, silakan teman-teman tulis di fitur chat teman-teman ya.
Silakan perhatikan materi sampai dengan selesai dan ikuti acara ini sampai dengan akhir. Nah, ketentuannya yang nggak boleh teman-teman lakukan selama proses acara berlangsung adalah yang pertama, jangan bergabung terlambat. Tapi ya, it's okay. Kalau teman-teman berhalangan tadi, yang penting bisa ikut momen kita ya pada sore ini. Kemudian hindari multitasking gitu ya. Kenapa gitu ya? Karena ini materi yang sangat daging, teman-teman. Karena kita menghadirkan dua speaker kita pada sore ini, yaitu CEO dari Free Time dan CEO dari MSBU. Kapan lagi ya, teman-teman, dua leader dari dua perusahaan ini langsung memberikan ilmu dagingnya ke teman-teman semua gitu ya. Yang ketiga, silakan nanti perhatikan dan tidak membicarakan hal-hal yang di luar topik kita webinar pada hari ini ya. Kemudian yang keempat, kalau nanti teman-teman seandainya kita kasih kesempatan untuk raise hand dan bertanya, hindari suara lata yang berisik, agar nanti speaker kita bisa memahami pertanyaan teman-teman ya. Dan jangan bagikan link webinar secara sembarangan. Mungkin di sini adalah Zoom ya, karena teman-teman bagi yang ingin bergabung silahkan register lebih dahulu, nanti otomatis linknya akan dikirimkan via email. Dan selanjutnya tidak menggunakan bahasa yang kasar atau tidak sopan, saya percaya ini karena rata-rata dari teman-teman adalah para profesional ya yang hadir pada sore ini. Dan terakhir, jangan lupa isi feedback, survei ada di akhir acara, dan pengisi survei terbaik juga, yang jawabannya juga cepat gitu ya. Nanti teman-teman berkesempatan dapat reward dari MSBU. Ada dua ya teman-teman. Yang pertama, teman-teman mengisi link survei. Yang kedua, teman-teman memberikan feedback-nya dengan cara teman-teman masuk ke Instagram MSBU, ke poster acara Rektok Series ke-10, dan memberikan feedback-nya. Feedback terbaik akan mendapatkan reward dari FRC Ekosistem MSBU. Oke, teman-teman. Kayaknya udah nggak sabar gitu ya untuk masuk ke pemateri kita yang pertama. Tanpa berlama-lama, izinkan saya memanggil pemateri kita yang pertama, Pak Ferry Bayu Nirwono, selaku co-founder dan Chief Executive Officer Free Time. Tapi sebelum itu, saya di sini izinkan membacakan profil beliau. Nah, jadi Pak Ferry Bayu ini adalah seorang yang saya baca di sini adalah seorang yang sangat keren banget ya teman-teman, karena memulai karirnya itu di perusahaan logistik company di Indonesia, kemudian beliau beralih menjadi seorang entrepreneur yang mendirikan bisnis F&B. Silakan Pak Ferry nanti diralat apabila ada kesalahan ya, dan memulai kembali karirnya di dunia B2B e-commerce, bisnis to bisnis ya teman-teman, dan membangun operation department yang disebut juga Free Group sebagai juga CEO dari Free Times ya teman-teman. Nah, Free Time itu apa sih? Sekilas saya mungkin informasikan. Free Times adalah sebuah platform media gitu yang menghubungkan beberapa macam informasi gitu ya, atau bisa kita katakan sebagai press release dengan media jurnalis. Nah, teman-teman, tanpa berlama-lama kita langsung panggil ahlinya yang berkaitan dengan media saat ini, Pak Ferry Bayu. Kepada Pak Ferry, waktu dan tempat dipersilakan. Halo, ya, thank you, Septi atas waktunya dan ya teman-teman di MSBU dan juga teman-teman partisipan di webinar ini. Perkenalkan nama saya Ferry, co-founder CEO dari Free Times. Introduksinya ya kurang lebih ya saya memang sudah memulai karir di beberapa bidang ya dari logistik, lalu saya F&B juga sudah pernah menjalankan dan terakhir saya bekerja di sebuah perusahaan Jepang B2B e-commerce namanya Monotaro dan ya lalu saya membangun bersama partner saya untuk Free Times ini. Nah, jadi saya akan share screen mungkin untuk materi hari ini. So, only one presenter. Boleh tolong saya share screen ya. This current share. Oke. Oke ya, saya sudah share screen. Oke. Oke, so jadi mungkin teman-teman di sini saya melihat kebanyakan adalah recruiter dan kita akan membahas bagaimana sih media karena kita adalah distribusi press release, bagaimana sih media dapat membantu untuk untuk dalam proses rekrutmen Anda. Oke, nah kami adalah platform media yang mendistribusikan press release Anda dengan media jurnalis. Itu yang kami lakukan. Jadi Anda bisa
di situs kami dan kami distribusikan ke media. Nah, eh, apa itu press release? Mungkin Anda beberapa masih bingung. So, press release adalah informasi mengenai perusahaan Anda, bukan iklan, karena dia sifatnya adalah lebih ke branding. Jadi, Anda punya produk baru, Anda punya partnership dengan siapa, Anda punya event, itu bisa menjadi sebuah press release. Nah, oke, kita masuk ke topik aja langsung. Nah, kaitannya dengan rekrutmen IT. Nah, saya menemukan sesuatu yang menarik di Google. Jadi, nah apa sih? Mungkin kita harus tahu dulu jika Anda ingin merekrut IT, apa sih yang menjadi, apa yang tech professional look in a job? So kita bisa melihat berbagai macam hal. Mereka membutuhkan modern tech work ya. Ini wajar lah, infrastruktur harus baik ya. Anda sudah menggunakan misalnya frameworknya, misalnya untuk komunikasi sudah menggunakan Slack atau jangan masih pakai WhatsApp misalnya gitu ya. Compensation ya yang paling tinggi, mereka tentu saja pasti awalnya butuh remunerasi yang cukup menarik. Professional growth, mereka membutuhkan kesempatan untuk berkembang. Innovative work environment ya karena mereka tech people, mereka suka mencoba hal-hal baru. Opportunities to make an impact juga mereka ingin lebih dikenal, mungkin ya mereka ingin berdampak ya, kepada masyarakat. Ya ini juga salah satu uh, flexibility and location advantage. Jadi ya tentu saja tech team itu mungkin lebih senang work from home gitu ya, atau work from anywhere basically. Ya tapi kalau misalnya lebih ke infrastructure, mungkin infrastructure harus stay di office ya karena mereka lebih ke infrastructure. Tapi mungkin kalau kepada jaringan, network atau misalnya yang kayak back end atau front end mungkin bisa mereka lebih prefer work from anywhere gitu. Nah, tapi ada 3 hal yang saya mau bahas di sini, yang mencakup sekitar dari survei ini sekitar 30%. Compelling vision, strong employer brand, dan recognition and personal branding. Oke? Nah, compelling vision yaitu mungkin visi dan misi perusahaan dan apa yang mereka lakukan. Strong employer brand juga seperti itu. Misalnya mereka banyak mempublikasikan apa yang sudah mereka lakukan atau work culture mereka seperti apa. Lalu misalnya ya kegiatan perusahaan atau apapun itu. Dan yang ternyata orang tech itu dari survei ini juga sangat ingin direcognize dan ada personal branding. Nah, eh, ini mungkin mereka juga ingin dipublikasikan mengenai kerjaan mereka gitu. Ya ini tech team kami berhasil mencapai ini atau salah satu personil berhasil uh, mendapatkan mendapatkan achievement atau mengeluarkan produk ini atau apa. Ternyata mereka sangat walaupun mereka tech savvy dan biasa introvert, tapi mereka membutuhkan personal branding juga recognition. Nah, saya akan bahas mungkin dari 3 sisi ini dulu ya. Bagaimana dengan 3 hal ini Anda bisa mendapatkan eh, memperbesar kemungkinan Anda untuk lebih kepada feeling terhadap para tech people. Oke, lebih menarik. Nah, 3 hal ini, oke, sorry, 3 hal ini kita bisa dapatkan. Jadi gini, untuk mendapatkan 3 hal ini, ketika seorang tech company tech tech employee itu mencari pekerjaan, oke, mereka akan mencari 3 hal ini. Bagaimana mereka mencari 3 hal ini? Mereka akan mencari melalui ya ini cara seseorang mencari informasi mengenai perusahaan. Mereka akan pertama cari di search engine. Misalnya perusahaannya Free Times, dia akan cari Free Times di Google misalnya. Lalu mereka akan ke company website-nya, seperti apa sih? Lalu mereka akan cek sosmednya. Lalu terakhir mereka salah satunya berita mengenai perusahaan tersebut. Oke? Nah, apakah mereka cukup sering diliput dan lain-lain gitu kan? Nah, oke. Nah, bagaimana Free Times dalam hal ini kami dapat mendapatkan semua hal tersebut, 4 hal ini. Nah, oke. Sekarang dari Google. Nah, ketika Anda menerbitkan press release di Free Times, kami garansi akan tayang di 100 media. Oke? Jadi ketika Anda mencari di Google, Anda ketik di Mitel, misalnya nih salah satu customer kami namanya Mitel, Anda ketik di berita. Nah, harapannya adalah dari seorang pencari kerja di IT, oh dia akan melihat, oh oke,
Mitel, ternyata mereka ini sudah menghadirkan fitur World Cloud otomatis untuk percakapan telepon. Oh, that's interesting. Apa sih fitur World Cloud? Mereka akan buka, mereka akan cek lagi. Oke. Oh, dia ternyata Mitel ini meraih 3 predikat tertinggi IT Review Great Award Summer. Nah, ini sangat appealing kan. Oh, oke, so mereka high tech dan mereka sangat ada achievementnya gitu kan. So ini akan menjadi appealing juga. Oke, dia juga kalian juga mereka punya fitur namanya instant call and scan to call misalnya. Oke. Nah, mereka juga bisa membantu aplikasi ini untuk kunjungan sales lapangan. Oke. Mereka juga punya call center dan lain-lain. Nah, berita-berita ini kalau kalian terbitkan, ini akan sangat appealing buat para si calon pencari kerja. Oke, oke, so mereka sangat bagus sekali. Nah, oke, nah ini kan dari sisi Google ya tadi saya bahas Google. Nah, mereka akan cari lagi ke news websites. Nah, ketika mereka cari di sini, oke, ternyata mereka masuk berita ya. Oke, saya buka beritanya di sini misalnya. Oke, saya buka beritanya di sini. Oke, sebentar. Mereka buka beritanya di sini. Oke, mereka baca lagi nih 3 tertinggi. Oke, masuk di berita. Oke, jadi mereka cukup cukup bonafit untuk dirilis di berita. Mereka raih 3 award, gitu kan? Dan atau misalnya di sini Mitel Call dan seperti ini di media transparansi seperti ini. Nah, masuk lagi seperti ini, ada beritanya. Oke, it's interesting kan bagi pencari kerja tersebut. Nah, itu kurang lebih seperti itu. Nah, bagaimana branding ini dapat membantu Anda untuk cari kerja, untuk para pencari kerja. Nah, tadi saya bahas juga di awal, ada macam-macam company branding dan ada juga recognition dan personal branding. Nah, di Free Times kita udah ada beberapa customer yang juga melakukan hal tersebut. Nah, misalnya, oke, ini company branding yang tadi salah satunya Mitel dan ini juga bisa sebagai contoh. Oh, ada startup namanya Disruptive Doctors. Nah, dia ada di Healthcare Revolution Conference 2024. Nah, ini kan bagus untuk brandingnya Anda. Nah, seperti ini, Disruptive Doctors. Mereka juga ada YouTube-nya dan lain-lain. Berita seperti ini. Lalu ada juga misalnya seperti ini. Oke, Atma adalah perusahaan pencari kerja misalnya social job portal. Nah, dia juga gelar virtual job fair. Nah, ini kan juga merupakan ya branding juga untuk mereka. Nah, lalu ada juga personal branding. Nah, misalnya Anda lihat sini personal branding. Nah, Anda bisa lihat nih CEO Wahana Media Entertainment, kupas habis tuntas, bla 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 dengan webinar Maxi Academy. Nah, ini juga salah satu bentuk branding. Nah, kalau Anda melihat di sini dia branding tentang CEO-nya ataupun misalnya di sini ya, ini salah satunya lagi ada dari Maxi Academy ini mereka mempunyai salah satu staff namanya Syafa Nur Safitri. Nah, dia mentor digital marketing. Nah, ini di branding juga nih. Nah, Syafa ini pencapaiannya apa? Dia baru saja mencapai 100 murid yang misalnya sukses atau apapun itu. Nah, ini sangat bagus untuk di branding. Nah, hal-hal seperti inilah yang akan menarik untuk personal brandingnya sih calon rekruter tersebut. Oh, ternyata saya ada kesempatan untuk di publish ya, dikenal banyak orang ya, bukan hanya saya hanya sebagai orang yang duduk di belakang layar dan tidak di-recognize misalnya gitu ya. Nah, ini kan dengan adanya branding seperti ini, Anda bisa di-recognize. Kurang lebih seperti itu. Oke. Nah, lalu di kami, di Free Times, itu kita untuk menerbitkan di 100 media itu kita hanya harganya 449.000 dan kami garansi tayang di 100 media dan caranya sangat sederhana. Anda hanya perlu registrasi, kami berikan user dan password, Anda tinggal bisa kami kasih dashboard, Anda tinggal bikin press release-nya. Nanti Anda bisa analisa hasilnya, viewernya berapa, dari kota apa saja, dan setelah 4 hari kerja, nanti kami berikan laporan seperti ini. Itu data yang di media apa saja, dan eh, nama medianya apa saja, beserta linknya. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, jadi kembali lagi ke topik awal, salah satu caranya adalah Anda harus branding. Nah,
Brandingnya itu bisa dengan press release, bisa juga dengan bisa juga dengan press release agar tayang di semua lini ini. Nah, kurang lebih seperti itu sih penjelasan sederhana saya. Jika ada yang ingin tanyakan, silahkan ya. Thank you. Oke, materinya apakah sudah selesai, Bapak? Atau kita tampung dulu nih sesi Q&A-nya di satu pertanyaan nanti? Oh Apa iya, ada yang dilanjutkan? sudah sih. Nanti saya sudah selesai. Mungkin kalau ada Q&A silakan ya. Atau mungkin ditampung dulu atau ya saya lupa dulunya atau sekarang gilirannya Pak Erik ya, sorry. Oke, is okay, Bapak Ferry. Mungkin teman-teman boleh, karena nanti untuk sesi pertanyaan, kita bagi ada untuk sesi Pak Ferry dan ada juga sesi untuk Pak Erik. Silakan teman-teman boleh, kalau untuk bertanya di kolom chat, nanti pertanyaan kepada Pak Ferry, silakan dituliskan di pertanyaan di kolom chat ya. Karena biasanya gitu ya, para member FRC khususnya, Pak Ferry, mereka ini sangat excited untuk bertanya. Nah, silakan teman-teman ingin menanyakan bagaimana sih biasanya media itu mempengaruhi teman-teman sebagai rekruter gitu ya untuk mendapatkan kandidat terbaik. Silahkan ditanyakan pertanyaan-pertanyaan yang menarik dan baik nantinya berkesempatan seperti biasanya mendapatkan reward ya teman-teman. Tapi esensinya adalah teman-teman memahami gitu ya esensi dari materi kita pada sore ini. Oke. Silakan teman-teman pergunakan kolom chatnya. Mulai sekarang juga tidak apa-apa, tapi saya akan bacakan nanti di sesi Q&A. Baik Pak Ferry, terima kasih atas materinya. Kita ketemu lagi ya Pak Ferry di sesi Q&A. Baik. Sesi selanjutnya adalah sesi Pak Erik. Mungkin kita udah ke spill suara Pak Erik gitu ya. Di sini Pak Erik merupakan co-founder dan CEO dari MSBU. Tapi sebelum beliau menjelaskan terkait materinya, izinkan saya untuk membacakan profil dari seorang Pak Erik Lim nih, selaku CEO kami. Bagaimana itu? Nah, jadi Pak Erik Lim adalah merupakan co-founder dan CEO MSBU. Beliau merupakan seorang leader gitu ya di perusahaan IT staffing company. MSBU bisa dikatakan sebagai IT solution and staffing company. Beliau memiliki pengalaman kurang lebih, udah lebih sebenarnya ya, lebih dari 5 tahun gitu ya, mengampu banyak pengalaman di bidang khususnya di industri startup ya digital ya teman-teman. Jadi ini memang salah satu wadahnya banget nih teman-teman mengetahui Pak Erik lebih lanjut gitu ya dan produk MSBU seperti apa silakan ditanyakan di sini ya. Nah, kemudian Pak Erik juga memang fokusnya teman-teman di bidang IT staffing and recruitment on demand. Banyak sekali memang klien yang dibantu gitu ya melalui MSBU gitu ya untuk menemukan talenta terbaik gitu ya dan tentunya untuk mensupport transformation digital gitu ya. Tanpa berlama-lama, izinkan saya untuk mempersilahkan kepada Pak Erik. Waktu dan tempat dipersilakan. Oke, thank you, Septi. Aku izin share screen juga ya. Suara aku kedengeran ya, Septi? Saya dengar. Oke. Oke. Baik, sudah terlihat Pak Erik, waktu dan tempat dipersilakan. Oke. Oke, sudah kelihatan ya. Oke, thank you untuk perkenalannya tadi Septi ya, dan thank you juga buat Pak Ferry tadi untuk penjelasan materinya yang udah cukup detail ya terkait branding dan media juga tadi ya, peran media gitu dalam rekrutmen, hubungannya dalam rekrutmen IT. Jadi perkenalan juga ya, ini pertama kali juga saya ikut di webinar series di MSBU ya, sebagai speaker. Jadi saya Erik dari MSBU. Saya juga udah punya pengalaman lebih dari 5 tahun di digital startup industry. Focusingnya emang hanya di IT recruitment ya, seperti itu gitu. Dan mungkin kita langsung mulai aja untuk materi yang saya akan bawa akan lebih ke strategi dan juga inovasi rekrutmen, terutama di sini kita ngomongin konteksnya talenta IT ya gitu ya, atau talenta digital gitu ya. Tentunya di era digital sekarang ya gitu gitu. Oke, sebelumnya aku saya akan jelasin dulu mungkin sekilas terkait MSBU sendiri ya.
gitu ya. Kita MSBU udah berdiri dari tahun 2019 dan kita emang spesialis on demand IT staffing and recruitment service. Kita juga yang pelopor ya, salah satu pelopor kreator FRC ya, atau kita bisa sebut freelance staff recruiter komunitas ya. Kayak gitu ya, tentu di-handle sendiri sama Mbak Septi di sini, dan juga beberapa yang menjadi apa namanya mengikuti webinarnya juga kan mostly ada beberapa dari member FRC juga seperti itu. Nah, ini juga saya mau introducing our group juga. Jadi selain MSBU kita juga ada CyberMed, ya itu adalah Human Cyber Risk Management ya, platform gitu ya, atau solution gitu ya, yang bertujuan untuk bisa comply dengan standar regulasi dari ISO 27001 ataupun UU PDP yang baru saja diresmikan atau sudah berlaku per Oktober kemarin gitu ya, di tahun ini. Seperti itu. Oke, berikut outline yang akan saya bahas di sesi webinar hari ini ya. Yang pertama itu ada tantangan rekrutmen IT ya di era digital sekarang. Jadi kita seperti yang kita tahu ya, di era digital ini kita juga di tahun-tahun ini kita juga udah mulai masuk ke Gen AI ya, generative AI gitu ya. Kita di mana-mana kita udah lihat fitur-fitur AI segala macam, ataupun isu-isu terkait ya AI ini akan mereplace beberapa pekerjaan, ataupun bahkan AI ini ya yang justru akan menambah pekerjaan baru ya gitu ya. Ada role baru yang akan tercipta gara-gara AI ini gitu. Jadi kita sudah masuk di era-era digital ini yang semakin maju dan terus berkembang ya seperti itu. Nah, yang kedua itu strategi dan inovasi ya, yang dalam rekrutmen IT yang sudah kita lakukan tentunya. Studi kasusnya berdasarkan yang sudah kita implementasikan, yang sudah kita lakukan di MSBU, yang nanti detailnya akan dijelasin lebih detail nanti di sesi di next slide ya, kayak gitu. Nah, yang ketiga itu perihal studi kasus ya. Jadi dari strategi dan inovasi rekrutmen IT yang sudah MSBU ataupun sudah kita implementasikan, itu kita nanti akan jelasin juga studi kasus dari yang sudah kita berhasil lakukan di beberapa project di klien kita, yang membuktikan hasil dari implementasi strategi tersebut itu sangat membantu ya dalam proses rekrutmen IT di era digital ini. Dan yang terakhir kita ke waste ya, which is ya itu sebenarnya kesimpulan dari hasil apa namanya materi hari ini. Kira-kira kesimpulannya apa saja yang bisa kita jabarkan ya dalam materi yang kita jabarkan di hari ini. Oke, untuk yang pertama ini tantangan terkait perekrutan di IT di era digital ya. Jadi saya bagi dalam ada 4 hal ya, empat tantangan yang menjadi tantangan di era digital ini ya, dalam konteks perekrutan IT ya, seperti itu. Nah, yang pertama itu skill gap ya. Jadi ada kesenjangan dalam keterampilan digital, terutama keterampilan digital ya, dari pekerja IT yang dari pekerja IT terampil maupun yang semi terampil ya, terutama di Indonesia. Jadi berdasarkan data World Bank di tahun 2015 sampai 2030 antara itu Indonesia akan kekurangan 9 juta pekerja gitu ya. Jadi kita kekurangan talentanya seperti itu. Nah, itu juga disebutin sebelumnya oleh Menteri Komdigi kita, bahwa di tahun 2030 kita butuh ditargetkan kita butuh penyerapan pekerja 9 juta pekerja apa namanya talenta digital di Indonesia seperti itu. Jadi di sini kita bisa lihat ada kekurangan tenaga kerja ya, terutama dalam sisi keterampilan di tenaga IT di Indonesia sendiri gitu. Nah, yang kedua kita ngomongin mobility trends ya gitu. Jadi di era digital ini terutama semenjak COVID ya, talenta IT kita di Indonesia itu mereka makin punya banyak opsi ataupun opportunity ya seperti itu untuk bisa bekerja di luar negeri ya. Entah itu pindah ke luar negeri on-site gitu ya, secara on-site, ataupun bisa remote ya gitu ya. Dan mostly biasanya opportunity yang paling mudah kan biasanya remote ya. Jadi apa namanya, mereka bisa kerja di luar, di perusahaan US atau perusahaan Eropa segala macam. Tapi dengan salary yang juga sebenarnya bisa bilang di atas rata-rata ya, dibanding mereka bekerja di company lokal seperti itu. Nah, itu dibuktikan dengan survei juga bahwa talenta IT yang bersedia untuk pindah ke luar negeri untuk bekerja secara onsite itu mencapai 81% gitu.
Dan juga 71% itu secara hybrid atau remote ya pada tahun 2003 untuk bekerja di perusahaan luar ya seperti itu. Jadi di sini kita udah lihat ya, kita ada kekurangan talenta digital, yang ada lagi mereka yang udah ada di lokal ini, mereka juga mau kecenderungnya kerja di luar seperti itu. Jadi semakin berkurang nih ininya apa namanya jumlah talenta kita bisa kita rekrut ya di market seperti itu. Nah, yang ketiga itu high turnover rate ya sebenarnya teman-teman ya. Jadi berdasarkan survei Global Workforce, turnover rate pekerja di Indonesia itu mencapai 21%, which is itu tinggi banget karena di rata-rata industri sebenarnya yang itu sekitar 15%. Tapi kalau kita ngomongin turnover rate yang sehat itu maksimal sebenarnya di 10% gitu. Jadi kalau misalnya kita udah capek-capek ya rekrut talenta segala macam, tapi ternyata orang ini nggak bertahan lama ya, cuma 3 bulan, 6 bulan, nah itu kita harus cari lagi, kita harus keluarin cost lagi ya, cost of hiring lagi untuk meng-hire talenta IT tersebut gitu ya. Jadi itu juga menjadi problem ya dalam perekrutan di era digital sekarang seperti itu. Nah, yang terakhir itu terkait working arrangement ya gitu ya. Ya, balik lagi tadi yang sesuai dengan mobility trends tadi, di era COVID ini opsi untuk WFH itu kan baru mulai muncul ya ketika COVID ya, dan itu masih berasa sampai sekarang. Masih banyak talenta-talenta yang ketika kita tawarin pekerjaan, mereka masih prefernya, oh nggak dulu deh, saya maunya WFH gitu. Saya maunya hybrid, 3 minggu, seminggu masuknya 3 kali. 2 kali WFO, 3 kali WFH misalnya gitu. Jadi masih banyak preferensi seperti itu sampai sekarang, walaupun sudah lewat post-COVID ya. Dan itu berdasarkan survei juga 62% pekerja profesional di Indonesia ya memilih bekerja secara hybrid dan 21%-nya secara remote. Sisanya ya prefer onsite gitu ya. Jadi kecil ya yang prefer onsite seperti itu. Jadi itu juga menjadi tantangan terutama bagi company-company yang emang working arrangement-nya itu sudah full WFO ya saat ini seperti itu. Jadi kita butuh strategi-strategi yang baru, inovasi-inovasi yang terus berkembang untuk bisa mengatasi ya tantangan yang sedang terjadi sekarang ya di era digital sekarang seperti itu. Dalam terutama konteksnya perekrutan talenta IT seperti itu. Oke, nah kita lanjut ya ke topik selanjutnya itu terkait strategi dan inovasi rekrutmen IT ya gitu ya. Nah, tapi sebelum kita ngomongin strateginya, terus juga digital strategi ataupun inovasi yang akan kita lakukan ya, ataupun yang kita sudah lakukan. Tapi kita tahu dulu nih, kalau kita ngomongin rekrutmen itu secara luasnya itu seperti apa sih sebenarnya? Atau maksudnya goals dari rekrutmen itu tuh sebenarnya maunya akan dibawa ke arah mana sih sebenarnya kayak gitu. Nah, kalau kita cuma ngomongin rekrutmen doang kan berarti kan kita cuma rekrut, habis itu hired selesai gitu ya. Kita rekrut, anaknya udah on board, selesai seperti itu. Nah, tapi kita juga harus tahu ya, employee itu atau talent yang kita hire itu punya life cycle-nya sendiri seperti itu. Jadi kita mungkin kalau kita jabarin, saya coba jabarin bisa seperti ini ya, seperti yang di slide ya. Kita mulai dari attraction ya gitu ya. Jadi attraction ini bisa dibilang effortnya kita untuk nge-track talenta-talenta IT ya seperti itu ya. Jadi supaya mereka tertarik dengan company kita gitu ya, atau job opportunity kita yang kita buka di market gitu ya. Terus yang kedua kita masuk ke rekrutmen. Jadi ya kita di sini kita proses rekrutmennya segala macam dari interview dan assessment dan lain-lain sampai offering. Terus yang ketiga kita masuk ke onboarding gitu ya. Jadi ketika orang udah onboarding, kita kan hari pertama, seminggu pertama kita harus persiapkan segala macamnya ya untuk mereka onboard. Terus yang ketiga itu ada retention. Jadi kita ngomongin gimana caranya orang ini bisa bertahan lama seperti itu ya. Bertahan lama di dalam company ini gitu ya, bisa long term gitu ya, bisa sesuai dengan secara value dan juga set of skills-nya itu sesuai dengan yang kita butuhkan gitu ya. Kalau misalnya kita hire ternyata salah set of skill-nya, jadi kan kita juga mau nggak mau harus ganti ya, gitu. Jatuhnya dia nggak lolos probation lah kandidatnya seperti employee kita hire seperti itu. Nah yang ketiga, yang kelima gitu ya, lanjut lagi proses sendiri itu people development gitu ya. Jadi gimana kita develop orang ini gitu ya, atau talent IT ini, employee ini menjadi leader atau segala macamnya gitu ya. Nah yang terakhir itu offboarding.
Kalau kita ngomong offboarding ya, mau sebagus apapun kita ya dalam retain seseorang ataupun kita punya apa namanya program yang sebagus apapun ya. Jadi misalnya employee itu cocok ya dalam dalam arti cocok secara soft skill, attitude dan lain-lain dan bisa jangka panjang di company kita. Tapi in the end of the day mereka pasti akan keluar juga ya, gitu ya. Entah mungkin mencari opportunity yang baru ataupun dan lain-lainnya, pensiun dan segala macam lah, gitu ya. Nah, offboarding ini eh ya proses mereka keluar ya, gitu ya, atau proses sebaiknya dari onboarding. Nah, ketika mereka offboarding, itu mereka akan menjadi ex-employee gitu ya. Nah, ex-employee ini kita harus ngomongin masalah pengalaman mereka ya, ketika mereka bergabung dari rekrutmen, onboarding, terus mereka dalam proses di dalamnya bekerja di kita, terus sampai ke offboardingnya. Nah, itu harus positif semuanya, supaya mereka bisa memberikan juga ibaratnya mereka menjadi brand ambassador kita lah di luar gitu ya, di market gitu ya, sehingga meningkatkan attraction di sisi awal, di proses awal kita juga gitu ya. Jadi itu akan membantu nanti di rekrutmen kita juga seperti itu. Jadi ya ini kira-kira employee life cycle yang harus diketahui dulu secara gambaran besarnya supaya nanti kita bisa tahu nih strategi dan inovasi apa sih yang bisa kita kembangin dari proses life cycle ini yang emang harus kita bisa maksudnya kita harus tahu gitu seperti itu. Oke. Untuk next-nya, oke, ini kita ngomongin strategi yang pertama ya. Ya, strategi yang pertama kita dalam proses rekrutmen, kita sebelum kita mulai dalam rekrutmennya, kita harus prepare dulu namanya talent pool seperti itu ya. Jadi talenta IT di market itu kan banyak banget gitu ya. Jadi supaya kita bisa connect sama mereka gitu ya dalam waktu singkat ataupun ketika kita ada kebutuhan, ya kita harus punya talent pool ini. Nah, talent pool ini apa ya? Talent pool ini adalah kumpulan kandidat gitu ya atau talent gitu ya yang udah melamar di posisi di company kita ataupun yang udah kita sourcing sebelumnya yang kita approach gitu ya ataupun yang di referral dari employee lain ataupun talent lain dan juga silver medalist ya kita sebutnya. Silver medalist itu artinya kandidat yang udah pernah proses di kita sampai tahap akhir tapi dia pilihan kedua seperti itu ya, yang kita hire yang pilihan pertama kayak gitu. Nah, itu talent pool itu kumpulan dari orang-orang tersebut atau talent-talent tersebut gitu ya yang kategori dari tadi ya gitu ya. Nah, kenapa kita harus punya talent pool gitu ya? Karena talent pool ini punya 3 keuntungan seperti itu ya. Yang keuntungan pertama itu mengurangi cost per hire. Karena dengan kita punya talent pool, kita punya talent-talent yang kita terkoneksi gitu seperti itu ya. Ketika kita punya opening job post atau opening opportunity di company kita, ya entah itu urgent atau enggak, ketika kita punya talent pool, kita connect sama mereka secara berkala, kita bisa ya hire mereka lebih cepat gitu ya. Maksudnya kita bisa close posisi itu jauh lebih cepat gitu. Jadi kita mengurangi secara cost juga ya per hire-nya gitu. Dan yang pasti mengurangi time per hire juga. Jadi secara waktu kita bisa lebih singkat gitu ya. Kita nggak perlu sourcing dari nol lagi, tapi kita udah ada list talent ini, tinggal kita connect-connectin aja kayak gitu. Kita tawarin kembali opportunity dan lain-lain seperti itu. Nah, yang ketiga itu meningkatkan quality of hire ya gitu. Kenapa bisa meningkatkan quality of hire? Ya balik lagi tadi kan list of talent itu kan sebenarnya talent-talent yang udah kita kurasi juga ya gitu ya. Talent pool itu kan list talent yang udah kita kurasi juga. Kita udah punya datanya, kita udah terkoneksi sama mereka, kita udah tahu mereka seberapa bagus gitu ya, seberapa bagus kualitasnya. Dan juga di situ juga ada silver medalist ya. Ada orang-orang yang udah pernah kita proses sampai akhir. Ya coba mungkin dia pilihan kedua seperti itu. Nah, itu bisa kita hire lagi ke depannya di opportunity ke depannya seperti itu. Jadi secara kualitas itu lebih terjaga dibanding ya kita mulai dari nol ya. Kita ibaratnya testing apa namanya testing water lagi gitu ya seperti itu. Nah, next-nya nah itu untuk talent pool ini kita gimana sih caranya untuk membangun talent pool ini gitu ya. Nah, sebenarnya kalau dari saya pribadi saya bikin 5 step ya gitu ya. Nah, yang pertama itu dari sourcing channel gitu ya. Kita bisa sourcing CV-CV atau segala macam dari channel-channel sourcing. Bisa dari job post gitu ya, misalnya dari kita sebut aja job street gitu ya misalnya gitu ya. Terus yang dari LinkedIn juga gitu ya. Jadi job platform channel profesional untuk kita mensourcing talent itu bisa dari situ kita kumpulkan seperti itu ya. Nah, terus yang kedua itu referral. Nah, referral ini bisa banyak cara ya, bisa dari employee referral yang di internal kita,
ataupun misalnya referral dari talent-talent yang kandidat-kandidat yang kita udah coba reach ya sebelumnya gitu ya. Tapi mungkin mereka punya referral teman-teman mereka, seperti itu bisa juga gitu seperti itu. Nah, terus yang ke step ketiga itu inbound recruiting ya. Nah, inbound recruiting ini ngomongin soal talent-talent yang apply ke kita sebenarnya gitu ya, atau mereka yang nyamperin kita lah gitu seperti itu. Nah, itu bisa dari dua cara sebenarnya. Yang pertama itu lewat social media campaign ya gitu ya. Misalnya kita bikin campaign di sosmed segala macam, apa namanya. Jadi mereka kita bikin sosmed campaign yang dalam artian emang untuk bikin talent pool seperti itu ya. Jadi mereka join itu emang ingin untuk connect nanti dengan future opportunity kita seperti itu. Nah, terus yang kedua ya bisa lewat apa namanya job platform yang ada ya seperti itu kita juga bisa seperti itu. Ataupun job post yang kita emang lagi open to hire itu juga bisa seperti itu ya. Jadi nanti CV-nya bisa disimpan kembali untuk masuk ke talent pool seperti itu. Nah, yang step keempat itu career site ya. Jadi bisa lewat apa namanya job career di website kita masing-masing. Jadi contoh kita di MSBO itu kita punya apa namanya bisa dibilang call to action ya lah buttonnya untuk teman-teman itu bisa apply atau bergabung dengan MSBO seperti itu ya. Nanti kita dari situ kita coba kurasi lagi apakah bisa diproses atau bisa apakah masuk ke talent pool seperti itu. Nah, yang step terakhir itu talent networking ya gitu ya. Talent networking ini termasuk apa namanya ya ini effort yang lumayan ya sebenarnya. Tapi ini juga impact-nya pasti sangat sangat baik gitu ya seperti itu. Jadi talent networking ini artinya ya kita bikin event gitu ya ataupun secara offline maupun online gitu ya. Kita bikin talent networking, kita bikin event, webinar dan segala macamnya untuk kita bisa saling terhubung seperti itu. Jadi nanti ketika kita ada kebutuhan kita juga bisa connect lagi sama mereka gitu ya. Nah, ini kalau image yang di sebelah itu contoh talent networking kita ya. Tapi ini lebih ke konteksnya kalau di MSBO ini konsultan-konsultan kita lah gitu ya. Kita bikin networking segala macam sama mereka, kita bikin event. Jadi kita saling terkoneksi ya gitu ya. Karena dari mereka juga kita bisa dapat referral, dapat apa namanya testimoni dan lain-lain ya untuk ke depannya seperti itu. Nah, kemudian ini contoh ya partisipasi kita ya di media ya seperti itu ya. Ini ada di ya bisa dibilang tadi press release seperti yang dijelasin Pak Ferry tadi. Terus ini ada social media campaign kita untuk mendapatkan talent pool dan juga membuat talent pool dan juga untuk open apa hire talenta IT gitu, seperti itu ya. Terus yang di bawah itu adalah web karir yang kita ya di MSBO seperti itu. Jadi kita open job juga di situ. Nanti teman-teman bisa apply gitu ya. Itu di CV-nya bisa kita kurasi untuk kita proses di opportunity yang ada ataupun kita masukin ke talent pool seperti itu. Nah, ini mungkin salah satu inovasi yang kita udah buat ya di MSBO ya, yaitu FRC. Jadi kita menggunakan metode namanya crowdsourcing ya gitu ya teman-teman. Nah, crowdsourcing ini juga menjadi salah satu bagian untuk kita bisa membuat talent pool itu sendiri ya gitu ya. Karena dari teman-teman FRC ini atau freelance tech recruiter ini kita bisa mendapatkan sekitar 200 plus CV per week ya seperti itu. Nah, dari komunitas ini dan teman-teman freelance ini kita apa namanya kita kumpulkan CV-nya, terus kita kurasi, terus kita deliver ke klien-klien kita atau opportunity yang kita buka seperti itu, ataupun kita simpan kembali di talent pool kalau misalnya itu emang belum cocok ataupun belum bisa diproses seperti itu ya. Tapi ujung-ujungnya akan di-keep di talent pool kita juga seperti itu. Oke, nah next-nya ya itu terkait talent pool tadi ya. Nah, jadi tadi kita ngomongin lebih ke arah gimana sih ngumpulin CV-nya, ngumpulin database-nya gitu ya, talent pooling-nya seperti itu ya. Tapi yang next-nya ini kita akan lebih ngomongin rekrutmennya ya, proses rekrutmennya gitu. Nah, kalau dari ini kalau kita ngomongin konteks di sini kita yang MSBO sudah implementasikan yaitu adalah kita menggunakan approach VBR seperti itu ya, atau value based recruitment gitu ya. Nah, value based recruitment ini apa? Ini merupakan approach untuk merekrut talenta based on values dan juga behavior individualnya kandidat tersebut itu align sama value dari company ataupun value dari klien yang kita apa namanya value dari klien kita atau mungkin value dari tim dari hiring manajernya itu juga bisa seperti itu ya.
kalau misalnya mau dikecilkan ya untuk ruang lingkupnya gitu. Nah, jadi right set of skill plus align values itu sama dengan happy, well perform employee ya gitu ya. Jadi kita cari intinya kita akan apa namanya value based recruitment ini ya approach yang dari value dari talenta tersebut dan value dari company itu match gitu ya. Di luar set of skill yang pas juga ya pastinya. Nah, selama rekrutmen ini kita juga jangan lupa ya terkait experience dalam proses rekrutmen itu sendiri juga gitu ya. Karena menurut riset 47% talenta IT akan menolak tawaran ya kalau misalnya tawaran oke ya kalau misalnya experience dalam hiring itu nggak oke atau berantakan seperti itu. Oke, manfaat bagi organisasi ya untuk apa namanya value based recruitment ini adalah yang pertama itu peningkatan kinerja ya dan kepuasan terhadap pekerjaan, terus kolaborasi dalam timnya juga bagus, peningkatan retention rate juga, moral bekerja dan juga akan menciptakan culture yang stabil gitu ya. Karena kita juga dari awal sudah set ya kalau yang kita hire itu value-nya tuh align sama value-nya company atau visi misinya company segala macam. Jadi tidak ada terjadi istilahnya apa ya kontradiksi lah atau konflik di dalam organisasinya nanti ketika orang ini join gitu seperti itu. Nah, nextnya, terus bagaimana sih dalam implementasinya ya? Kita menggunakan value ini, value organisasi ini dalam setiap tahap proses rekrutmen gitu ya. Nah, yang pertama kita bisa mulai dari job ads ya, teman-teman. Job ads ini ya job yang kita posting di ini ya di market ya gitu ya. Nah, kita bisa promosikan di situ core values dari organisasi kita ya gitu ya di dalam lowongan pekerjaan tersebut gitu ya. Kita detailkan semuanya, kita jelasin value kita apa, visi misi kita apa dan segala macamnya. Terus yang kedua, dalam application prosesnya kita bisa juga minta mereka untuk isi ya gitu ya. Value apa sih yang bisa mereka bawa ke organisasi kita gitu ya, atau value apa sih yang bisa mereka bawa ke tim yang nanti mereka akan join seperti itu gitu ya. Gitu. Nah, yang ketiga itu interview. Jadi ini kita harus tanyakan ya behavioral question ya untuk lebih menilai dari sisi skill dan juga kemampuan beradaptasinya, terus kecenderungan kandidat ya based on value-nya mereka seperti itu kayak gitu. Apakah cocok dengan value yang kita punya dan lain-lain seperti itu. Nah, yang keempat itu job offering. Jadi dalam tahap job offer ini kita lakukan ref check juga ya. Kita lakukan ref check untuk bisa mengetahui lah karakter dari kandidat ini atau talenta IT ini apakah cocok dengan kira-kira posisi yang kita tawarkan gitu ya. Karena kan kalau dari hasil cek ini kita mungkin bisa dapat perspektif yang berbeda seperti itu. Nah, yang terakhir, yang kelima itu ada post job offer ya, atau maksudnya mereka udah posisi lagi notice ya, posisi notice period gitu ya. Kita sambil menunggu tanggal join ya biasanya ya. Nah, itu kita bisa sambil komunikasikan ke apa namanya ke kandidatnya atau talentanya bahwa value dari mission organisasi kita tuh detailnya seperti apa sih dan kira-kira kalau mereka join nanti mereka bisa persiapkan apa sih gitu ya. Terus apa sih nanti bisa apa sih yang akan mereka kerjakan di minggu-minggu pertama dan lain-lain. Kontribusi mereka tuh nanti akan seperti apa dan lain-lain seperti itu. Jadi mereka juga tahu value-nya mereka saat mereka join nanti dan kita bisa mengukur juga di situ ya. Kira-kira orang ini nanti akan bertahan atau enggak seperti itu. Nah, yang terakhir adalah retention program ya gitu ya. Jadi kalau kita ngomongin rekrutmen, selesai rekrutmen itu kita tetap harus ada ibaratnya ongoing supportnya seperti itu ya. Jadi jangan cuma sampai hire selesai gitu ya. Jadi ketika mereka udah join, kita juga harus perhatikan apa namanya talent retentionnya gitu ya, ataupun ongoing supportnya terhadap employee ini gitu ya. Nah, contoh mungkin untuk strateginya aku jelasin di slide selanjutnya. Oke, nah jadi ini contoh dari talent retention strategi yang dilakukan di MSBU ya gitu ya. Nah, ketika mereka onboarding, ya kita akan ada induction namanya pastinya ya. Dan ini udah biasa banget dilakukan di apa namanya di company-company ya. Jadi di hari pertama itu ada onboarding session dari HR, terus yang kedua biasanya sesi keduanya dengan hiring manager masing-masing atau user masing-masing atau atasan masing-masing seperti itu. Nah, ketika induction ini itu dari hiring manajernya yang harus menjelaskan ya detail juga terkait
apa namanya pekerjaan dan juga culture di dalam timnya segala macam itu juga harus bisa disampaikan dengan baik dan bisa diterima dengan baik sama kandidatnya seperti itu atau employee-nya ya gitu. Nah, yang kedua itu kita ngomongin tahap engagement and development ya. Gitu. Jadi kita let's say ada 3 bulan probation gitu ya. Nah, itu di situ kita tetap ada morning engagement-nya, kita pengecekan setiap 1 bulan atau 2 minggu bi-weekly ya gitu ya. Untuk mengecek apakah ada case, ada isu dan segala macam. Kalau misalnya ada isu, apa yang bisa dibantu gitu ya, apa yang bisa dibantu untuk di training dan lain-lain segala macamnya gitu. Nah, yang ketiga itu performance feedback and evaluation gitu ya. Jadi kita kirim juga apa namanya kita nilai evaluasi performance-nya secara berkala gitu ya dalam misalnya let's say dalam jangka waktu 3 bulan per 3 bulan atau per 1 bulan per 6 bulan segala macamnya dan nanti kita apa namanya uh, get feedback dari situ ya dari sisi usernya juga dan juga sisi yang bersangkutan ya gitu ya apakah ada feedback yang ke apa namanya ke usernya juga atau ke company dan segala macamnya nanti kita doing coaching juga di situ mentoring dan training juga nah yang terakhir itu offboarding jadi apa namanya ada exit interview juga dan segala macamnya handover dan lain-lain gitu nah ketika kita melakukan proses ini kita harus apa namanya membuat mempunyai lingkungan yang inklusif ya pastinya ya inklusif dan equal dan juga open terhadap feedback ya teman-teman gitu ya karena kalau tidak akan sulit bagi talenta IT ini atau employee ini untuk ibaratnya apa ya terbuka ya atau bisa nyaman dengan ketika mereka menyampaikan feedback mereka ataupun ketika saling apa namanya berinteraksi ya terkait masalah apa namanya mungkin mereka ada isu dan lain-lain segala macamnya ataupun masalah performance mereka dan lain-lain seperti itu. Nah, oke itu kira-kira detail dari strategi yang dan inovasi yang MSBU lakukan selama ini ya entah itu untuk hiring di klien maupun di internal. Jadi dari proses talent pool itu sendiri yang kita siapkan di awal. Terus yang kedua tadi approach atau pendekatan secara VBR atau value based recruitment. Terus yang terakhir itu kita punya juga program retention untuk menjaga supaya talenta-talenta yang kita hire itu ya mereka bisa stay long term ya gitu ya, bisa nyaman, bisa bekerja dengan fokus dengan kerja mereka. Kalau ada isu mereka juga tenang, bisa apa namanya tahu nanti dari company akan membantu dan memberikan solusi seperti itu. Nah, yang terakhir apa untuk nextnya ini ada studi kasus. Jadi saya akan coba ambil satu studi kasus yang real ya hasilnya berdasarkan menggunakan metode yang udah saya jelasin tadi sebelumnya ya. Nah, ini kira-kira sourcing engine kita yang kita pakai secara gambaran besarnya. Jadi yang pertama tadi ada talent pool kita ya, talent pool kita, terus yang kita udah kumpulkan dengan teknik yang tadi saya jelaskan. Terus kita punya sourcing channel ya, yang cukup banyak gitu ya, menggunakan LinkedIn ataupun sosmed ataupun job platform lainnya seperti itu. Nah, yang ketiga kita punya evaluasi ekosistem kita ya, yang udah akan selalu mensuplai 200 CV per week dengan lebih dari 250 tech recruiter dan juga bootcamp partner yang kita biasanya yang kita berkolaborasi juga ketika kita ada kebutuhan. Nah, dan waktu itu kita punya di bulan Agustus kemarin tahun 2024 ini kita punya satu klien yang hiring project lah ya di salah satu klien BUMN dengan kebutuhan itu 30 headcount dan roles-nya ada 4 roles atau 4 function ya seperti itu. Dengan waktu timeline itu yang diberikan itu hanya 2 minggu seperti itu ya. Jadi cukup mepet ya 2 minggu ya. Karena 2 minggu itu mulai dari nolnya ya. Maksudnya dalam artian sourcing dulu dan segala macam sampai onboard itu 2 minggu ya seperti itu. Nah, kalau dilihat timeline-nya itu dari sekitar tanggal 19 sampai 21 itu start sourcing-nya. Terus dari 22 sampai 25 itu assessment atau kita bisa bilang tes dan segala macamnya. Tanggal 26 sampai 28 itu interview. Terus di tanggal 28 itu udah mulai ada update selection-nya. Nah, di sekitar tanggal 28 sampai 30 itu Agustus itu adalah proses offering ya.
Jadi dari offering, kontrak, segala macamnya gitu ya. Nah, tanggal 2 September itu adalah target onboarding-nya seperti itu ya. Dari klien itu menargetkan harus wajib tanggal 2 itu sudah on board gitu ya. Nah, untungnya berdasarkan timeline dengan implementasi VBR atau Value Based Recruitment dengan didukung talent pool yang sudah matang juga dan juga apa namanya program retention yang kita jalankan setelah tanggal 2 September itu sampai di akhir tahun ini menunjukkan hasil kalau kita hanya mereplace satu headcount seperti itu ya. Satu headcount replacement di tanggal 21 Oktober kemarin dari total 30 headcount yang kita hire. Dan 30 headcount ini juga levelnya itu junior atau fresh grade ya, teman-teman ya. Jadi yang kita hire ini Genji semua seperti itu ya, Genji semua. Jadi ya we know kalau Genji ada kecenderungan kita agak sulit untuk adaptasi dengan ini ya pace mereka seperti itu ya. Jadi dari hasil implementasi itu menggunakan value based recruitment dan juga retention program yang sudah kita jalankan di akhir sampai akhir tahun ini hanya satu yang di replace. Jadi secara talent retention rate itu ada di 96% gitu ya. Jadi bisa dibilang ini sukses ya secara implementasi value based recruitment-nya yang sudah kita lakukan di salah satu klien dan yang kita selalu lakukan juga di klien-klien lain. Cuma ini jadi satu studi kasus yang saya ambil karena secara timeline itu sangat apa namanya cepat ya gitu ya, cuma 2 minggu gitu ya. Jadi terburu-buru sebenarnya gitu ya. Kalau kita nggak punya strategi yang benar, strategi yang sesuai, ataupun inovasi-inovasi kita terus kembangin, ya mungkin proyeknya akan kebakaran seperti itu ya teman-teman ya, proyeknya akan berantakan seperti itu. Jadi dari hasil studi kasus ini dan juga yang sudah saya jelaskan, semoga bisa apa namanya, jadi insight buat teman-teman juga kalau apa namanya value based recruitment ini bisa dipakai oleh teman-teman untuk apa namanya project hiring ya gitu ya. Misalnya let's say juga teman-teman recruiter yang mungkin ngumpulin talent pool sendiri itu juga bisa banget ya dengan taktik yang ini ya seperti itu ya gitu ya. Jadi teman-teman ngumpulin talent pool sendiri, terus teman-teman jalani value based recruitment ini sendiri gitu ya. Itu juga sangat memungkinkan seperti itu. Nah, oke, kita lanjut ke kesimpulan mungkin. Kalau waktunya 30 menit lebih ternyata. Oke, jadi bisa dibilang untuk key takeaway-nya atau kesimpulannya, yang pertama strategi dan inovasi rekrutmen itu sangat penting ya teman-teman ya, yang berkelanjutan itu yang konsisten itu sangat penting dalam menghadapi tantangan rekrutmen di era digital sekarang. Dan metode FRC crowdsourcing atau FRC yang sudah kita launch ini itu menawarkan kecepatan yang luar biasa ya dalam menghubungkan database karena sekali lagi 200 CV per week dan kita kurasi tiap hari seperti itu ya. Jadi sangat scalable, sangat cepat berkembangnya dan bisa menjawab kebutuhan rekrutmen talent IT dari market atau industri seperti itu. Nah, media juga sangat berperan penting ya dalam kita bisa menjangkau cakupan yang lebih luas gitu ya, memungkinkan kita secara organisasi terhubung dan terlibat langsung dengan para kandidat ya atau talenta IT yang aktif maupun yang pasif seperti itu. Terutama yang pasif ya karena yang aktif itu kan mungkin masih apply bisa nge-reach kita gitu gimana caranya. Tapi kalau yang pasif kita yang harus nge-reach mereka seperti itu kan. Nah, jadi fungsi media ini sangat penting juga. Nah, yang terakhir manajemen talent pool terus dikombinasikan dengan value based recruitment tadi dan juga talent retention program di akhir itu yang konsisten dan komprehensif itu mendukung peningkatan secara kolaborasi, talent retention, kinerja dan kepuasan dalam bekerja juga dan culture yang stabil ya in long term ya dalam organisasi tersebut yang juga bisa berkontribusi terhadap kesuksesan jangka panjang ya terhadap di dalam organisasi tersebut juga seperti itu. Jadi sesuai dengan studi kasus yang tadi saya juga udah coba jabarkan tadi ya seperti itu. Nah, mungkin itu aja sekian dari saya, mungkin agak panjang, sorry, tapi semoga bisa menjawab apa namanya masalah-masalah teman-teman ya dalam merekrut talenta IT ya di era digital sekarang, atau mungkin misalnya yang apa namanya teman-teman yang ada kebutuhan juga untuk merekrut talenta IT dan kesulitan bisa juga menghubungi kami ya seperti itu. Oke, saya kembalikan ke Septi. Terima kasih. Thank you.
Terima kasih Pak Erik atas materi yang disampaikan. Sangat padat sekali ya Bapak. Jadi di sini memang teman-teman bisa untuk melihat gitu ya bagaimana sih sebenarnya proses staffing company yang ada di MSBU gitu. Jadi mungkin sebagian dari teman-teman di sini gitu ya ada yang memang member FRC atau ada yang baru mau join sebagai member FRC atau sebagai calon klien dari MSBU di sini bisa lihat nih bagaimana sih alur dan proses MSBU menangani kandidat maupun kliennya seperti itu ya. Nah, selanjutnya kita sudah masuk ke sesi Q&A. Jadi ada 5 penanya di kolom chat. Nanti saya juga mempersilahkan kepada teman-teman peserta ya untuk untuk menanyakan ya dengan mengangkat tangan terlebih dulu, raise hand ya. Apabila teman-teman kayaknya saya bukan tipe yang texting nih Mbak. Jadi saya suka yang nanya langsung. Itu boleh nggak? Boleh banget ya teman-teman. Tapi saya akan membacakan pertanyaan yang sudah terdata nih di kolom Q&A. Waduh, ini panjang-panjang sekali ya. Ini ada beberapa pertanyaan, ada 5 pertanyaan. Oke, mungkin ada sesi pertanyaan untuk Pak Ferry dan Pak Erik. Kemudian ada pertanyaan dari, sorry, ada Mbak Karisma. Pertanyaan yang pertama untuk Pak Ferry. Pertanyaannya adalah, Pak, bagaimana langkah awal bagi perusahaan dengan jenis fintech atau P2P lending untuk melakukan company branding? Mengingat fintech di Indonesia masih dinilai termarginal karena sebutan-sebutan pinjol. Terima kasih. Mungkin Pak Ferry bisa untuk menjawab pertanyaan terlebih dahulu dari Mbak Karisma. Oke, oke, thank you. Mungkin saya ada baca 2 pertanyaan ya dari Mbak Karisma dan Pak Muklis ya, dan ini sebenarnya berhubungan ya. Jadi mungkin saya langsung jawab aja keduanya ya. Pertanyaan kedua kan adalah apa hal yang harus diperhatikan dalam melakukan company branding agar punya ciri khas tersendiri, ya kan? Nah, saya akan jawab dulu. Nah, pertama adalah ketika Anda ingin branding, Anda kemukakan aktivitas yang perusahaan Anda lakukan. Tentu saja Anda sebagai perusahaan pasti punya daya unggul. Anda bisa informasikan mengenai daya unggul Anda, tapi Anda harus menyampaikan itu secara konsisten. Oke? Dan dalam kasusnya fintech, oke, Anda bisa menyampaikan beberapa hal. Saya kasih contoh ya, kita punya banyak customer fintech. Saya kasih lihat, saya share screen lagi. Nah, oke. Pertama tadi mungkin pertanyaannya Pak Muklis. Oke, misalnya Indodana dia pay later. Nah, dia kan ekspansi, ini salah satu core value-nya dia. Dia ingin perluasan layanan ke daerah. Nah, dia umumkan tuh, hey, kami akan ada di kota-kota ini, oke, dan kami juga punya dengan jaringan offline merchant. Nah, mereka sampaikan. Nah, ini salah satu core value dia. Mungkin beberapa pay later belum ada yang sampai ke daerah-daerah tersebut. Ini dia sampaikan bahwa salah satu core value-nya seperti itu. Nah, oke. Nah, lalu juga ini apa Indodana, lalu kita juga saya juga ada Indosaku misalnya mereka berpartisipasi dalam acara Hong Kong Tech Week. Nah, kenapa menyebarkan press release ini? Dari sisi seorang fintech, Anda ingin dipercaya oleh masyarakat. Anda ingin bagaimana ketika Anda sering mengupdate berita mengenai perusahaan Anda, orang akan tahu bahwa oh perusahaan ini ada ya, mereka melakukan aktivitas A, aktivitas B, aktivitas C. Nah, kalau Anda rajin menerbitkan press release, ada banyak di berita, trust daripada si eh, calon pelanggan atau pelanggan Anda akan semakin meningkat karena Anda terbaca di online gitu ya. Bukannya tiba ini perusahaan apa, kok nggak ada beritanya, tiba-tiba nawarin saya seperti ini gitu kan. Nah, seperti itu. Atau Anda juga bisa mencari dari sisi lain, misalnya Anda sudah disertifikasi OJK, atau misalnya Anda ada lain-lain, atau Anda bisa mungkin berpartner dengan perusahaan yang dengan perusahaan lain, misalnya Anda ini Rupiah Cepat, salah satu fintech juga, dia bersama Pita Kuning. Pita Kuning itu yayasan, ya memberikan kebutuhan bantuan pokok. Ini kan semacam CSR ya. Ini sangat bagus untuk brandingnya Anda juga. Oke, Rupiah Cepat rupanya exist dan mereka memberikan bantuan seperti itu. Atau Adira Finance juga, mereka bekerja sama dengan Lindungi Hutan, sebuah NGO untuk penanaman
reforestasi. Nah, ini juga mereka menerbitkan di kami seperti ini. So, jadi pada intinya ND itu adalah unique selling point Anda dan Anda konsisten mengabarkan berita mengenai perusahaan Anda. Dan untuk finance, ya Anda bisa banyak sekali yang Anda bisa gali. Seperti yang sudah saya sebutkan contohnya tadi untuk fintech dan lain-lain. Ya, kurang lebih seperti itu. Baik, terima kasih Pak Ferry atas jawabannya. Ya, ternyata Mas Muklis juga menanyakan terkait branding ya. Jadi memang seperti yang disampaikan Pak Ferry bahwasanya member FRC itu terdiri dari berbagai macam background. Dan salah satunya adalah perusahaan-perusahaan yang memang menjalin kerjasama nih, gitu ya, dengan MSBU dan juga merupakan bagian FRC ekosistem. Nah, terkait dengan branding gitu ya, bagi teman-teman yang ingin perusahaannya gitu ya, di sini belajar lebih lagi gitu. Bagaimana sih Pak media itu untuk membantu rekrutmen, bagaimana untuk yang berkaitan dengan profesi. Teman-teman silakan ditanyakan lagi, kita masih terbuka untuk sesi Q&A. Untuk Pak Ferry ya, boleh di kolom chat atau bisa raise hand, teman-teman silahkan. Oke, sambil berjalan ya, Pak Ferry, terima kasih. Izin saya untuk beralih membacakan pertanyaan. Nah, ini untuk Pak Erik. Pertanyaannya cukup banyak ya, Pak Erik ya. Mungkin saya akan memilihkan salah satu pertanyaan. Di sini ada pertanyaan dari, oke, sangat banyak ya. Saya akan pilihkan pertanyaan dari Mbak Karisma juga. Pertanyaan yang pertama, mungkin pertanyaan lain bisa juga dijawab langsung juga ya dari Mas Erik. Menurut Mas Erik, 3 hal utama bagi para tech talent untuk punya consideration terhadap tawaran dari recruiter yang memberikan DM or message by email di mana tech talent tersebut posisinya masih bekerja. Mengingat di 2024 ini terlihat industri IT cukup lesu dan maraknya kasus layoff di tech company. Nah, bagaimana nih cara-cara tech talent ini gitu ya mendapatkan consideration gitu, tawaran dari recruiter ya. Biasanya kan banyak juga ya Pak Erik ya, para kandidat itu memang langsung di reach out dari para recruiter. Nah, mungkin di 2024 ini trennya sekarang Mbak Karisma merasa agak sedikit lesu nih, gitu ya Pak Erik. Kemudian beralih ke pertanyaan selanjutnya ada Mbak Kilmi. Mungkin di sini lebih ke tools ya. Oke, di sini ada pertanyaan dari Mbak Kilmi Zuria. Biasanya ada miskonsepsi bahwa outsourcing akan merugikan calon karyawan. Apa yang biasanya dilakukan oleh MSBU untuk meyakinkan calon pelamar? Nah, mungkin ini bisa dibantu jelaskan Pak Erik terkait bagaimana sih MSBU gitu ya, di mata company klien dan juga kandidat juga. Dan ada Mbak Sarah Salsabila. Mbak Sarah Salsabila menyebutkan bahwa di sini eh, banyaknya pekerja IT Indonesia yang lebih memilih bekerja di luar negeri. Sementara menurut pengalaman saya, ujar Mbak Sarah Sahabila, banyak WNA yang bahkan apply pekerjaan IT di Indonesia. Jadi switch karir ya. Ada switch country juga. Ada pekerja di Indonesia mengapply di luar negeri dan pekerja luar negeri mengapply di Indonesia. Nah, lalu bagaimana nih? Apakah tim FRC gitu ya boleh ini bekerja sama dengan hal-hal lainnya ya untuk mendapatkan kandidat terbaik seperti itu. Mungkin menjawab dari pertanyaan-pertanyaan lainnya saya serahkan kepada Pak Erik. Ini teman-teman FRC dan teman-teman peserta lainnya banyak yang bertanya. Waktu dan tempat dipersilakan. Oke, thank you, Septi. Mungkin tadi yang pertama dari Mbak Karisma ya. Iya betul. Oke, menurut saya 3 hal utama. Oke, ya kalau menurut saya pribadi ya, dari zaman dulu awal COVID sampai sempat tech winter ya, gitu ya, sampai sekarang. Kalau 3 hal utama ya bagi tech talent, bisa dibilang yang pertama itu yang pasti kalau sekarang kita ngomongin sekarang ya, yang pertama itu kemungkinan besar eh, kita ngomongin kestabilan ya, gitu ya, karena ya maraknya kasus layoff ya, Tech Winter masih belum selesai, masih banyak startup-startup yang layoff ya. Terakhir juga kita udah ada dengar lagi nih, baru kemarin banget nih ada lagi startup yang layoff gitu ya. Dan beberapa startup juga yang layoffnya sudah
beberapa gelombang ya seperti itu gitu. Nah, jadi menurut saya dari saya pribadi itu yang pertama itu adalah kestabilan gitu ya. Jadi kestabilan dari sisi keuangan ya dari company tersebut. Apakah uh, company yang kita tawarkan itu, di opportunity yang di company yang kita tawarkan itu, apakah company stabil secara finansial atau long termnya segala macam. Jadi kalau saya lihat trennya sekarang udah apalagi MSBU itu kan kliennya mostly corporate ya, big corporate yang conven dan segala macam, yang which is secara company itu lebih stabil dan itu mereka lebih prefer di situ sih dibanding di startup gitu karena mereka takut day off gitu ya, yang itu seperti itu. Jadi apa namanya, saya kemarin juga sempat dengar ya dari teman dia dari tahun 2020 COVID itu sampai sekarang dia sudah melewati 11 kali gelombang layoff gitu ya. Tapi dia selamat terus ya kebetulan ya, karena function dia kebetulan dibutuhin ya. Tapi ya di company ini ya tiap kali dia kerja 11 kali gitu. Jadi kestabilan di suatu company itu sangat penting gitu yang pertama. Nah, kalau dua lainnya mungkin lebih ke ini ya, benefit dan apa namanya, ya bisa kita bilang benefit ya gitu ya. Dan juga yang terakhir value ya gitu ya. Value dari company-nya tuh yang kita tawarkan tuh apa sih, seperti apakah align dengan value yang mereka bawa seperti itu. Kontribusi mereka ketika mereka masuk ke company, apakah bisa memberikan impact dan segala macamnya kayak gitu. Jadi banyak juga kok tech talent yang nggak cuma nyari duit ya seperti itu ya kasarnya, tapi mereka juga pengen contribute, mereka juga pengen ngembangin sesuatu di dalam company-nya atau di industri tersebut seperti itu. Ya kira-kira itu sih mungkin jawabannya kalau dari saya pribadi. Baik. Hopefully menjawab ya. Oke, yang kedua dari Mbak Kilmi ya gitu ya. Hilmi, betul. Nah, kalau kalau tools yang di MSBU sih sebenarnya so far masih Google Spreadsheet ya. Tapi kalau ngomongin tools yang lain, sebenarnya banyak ya. Salah satu contohnya yang menurut saya bagus itu Airtable ya, kalau pernah dengar ya. Airtable itu paid sih sebenarnya ya. Salah satu platform yang sangat bagus sebenarnya kalau buat mengelola sebuah database ya. Salah satunya juga termasuk talent ya. Karena mereka punya fitur untuk spesifik mengelola sebuah talent pool database ataupun list job ya seperti itu dan lain-lain seperti itu. Jadi itu toolsnya yang pertama. Yang kedua, ya ini sih yang ini pertanyaan yang sangat bagus ya menurut saya ya. Jadi biasanya banyak miskonsepsi ya bahwa outsourcing itu merugikan ya calon karyawan. Ya ini fakta sebenarnya. Disayangkan banget emang di beberapa apa namanya, saya nggak menjelaskan, cuma ini fakta di lapangan berdasarkan apa namanya, talent-talent yang udah pernah kita rekrut juga, karena mostly talent yang kita pernah rekrut itu emang mereka udah pernah bekerja di bawah sebagai outsourcing ya gitu ya. Nah biasanya di vendor-vendor di outsourcing yang mereka sebelumnya bekerja itu sering terjadi misekspektasi gitu ya. Jadi ekspektasinya tuh tidak dijaga gitu. Jadi ketika deal offering di depan terkait benefit, compensation maupun terkait kontrak itu tidak dijelaskan secara jelas seperti itu. Jadi ekspektasi dari sisi kandidat itu jadinya beda gitu ya. Nah di akhir ketika apa namanya, di akhir atau ketika berjalan biasanya baru ketahuan tuh, oh kok gini gitu ya, kok nggak sesuai dengan yang diomongin di awal gitu. Padahal ya kadang emang dari sisi vendor tuh sengaja nggak menjelaskan ya detailnya seperti apa. Yang penting join dulu gitu. Nah ataupun yang parahnya biasanya sampai emang memanipulasi ya gitu ya. Nah itu yang sering terjadi. Jadinya banyak apa namanya, experience di luar itu eh, yang udah pernah outsourcing itu ngerasa pengalamannya buruk-buruk seperti itu. Namanya apa namanya, value lah ya yang kita kita pegang ya, kita selalu menjaga pengalaman dalam rekrutmen itu harus experience-nya baik gitu ya, karena kalau experience di awal udah baik, di akhir juga pasti baik gitu ya. Kita proses oriented lah di sini. Nah, kita make sure ekspektasi dari kandidat dan ekspektasi dari company itu selalu align gitu ya. Jangan sampai ada beda gitu. Bahkan dari tahap awal ya gitu ya. Tahap sourcing, tahap screening di awal kita udah coba pendekatannya itu ekspektasinya disamain dulu nih gitu. Supaya
sama-sama sepakat, sama-sama udah sepakat, baru nanti kita masuk ke apa namanya tahap ya kita join gitu seperti itu. Jadi jangan sampai nanti joinnya ngerasanya berasa dibohongin atau berasa terpaksa dan seperti itu. Nah itu yang terjadi sih sebenarnya kenapa banyak miskonsepsi seperti itu ya di market ya seperti itu. Oke, ini tadi yang mana lagi Septia? Dari Mbak Nah, Sarah ya? ya, ketiga dari Mbak Sarah nih. Oke, ini apa yang menjadi hambatan ya? Hambatan mengenai pekerja IT lebih memilih kerja di luar negeri. Ini maksudnya gimana ya pertanyaannya? Nah, ini banyaknya pekerja dari Indonesia, terutama pekerja IT, yang mencari pekerjaan malah di luar negeri nih, Pak Erik. Hmm, Sementara pekerja luar negeri banyak apply di Indonesia. Jadi tukaran ya, bagaimana nih terkait solusinya terkait permasalahan berikut, dan sebagai member FRC, eh, terkait dengan isu ini, apakah boleh nih mereka bergerak mungkin dengan cara-cara lain gitu ya, untuk mensupport kebutuhan IT ya di Indonesia. Kalau saya menangkapnya seperti itu dari pertanyaan Mbak Sarah. Oke, yang coba saya jawab ya. Kalau apa namanya kita ngomongin eh pekerja IT yang mulai kerja di luar negeri ya, karena sebenarnya yang pertama tuh exposure kerja di luar kan lebih berbeda ya pengalamannya segala macam, dan juga secara benefit itu ya jauh rata-rata di atas yang didapat di lokal lah seperti itu. Nah, kalau WNA yang apply di Indo itu mostly biasanya juga WNA yang apa ya, yang company-nya buka di Indonesia ya seperti itu ya. Let's say misalnya ada perusahaan Jepang buka di Indonesia, itu biasanya juga mereka kan emang banyak WNA-WNA-nya juga ikut ya bekerja di situ gitu ya. Atau perusahaan India dan lain-lain seperti itu. Karena kalau misalnya WNA yang apply di posisi di company Indonesia yang lokal, tapi company itu nggak punya kebijakan untuk merekrut WNA, itu akan susah karena nggak semua company itu kan mau ngurusin ya kitasnya segala macam. Itu kan lebih lebih costly dan lebih ribet juga prosesnya seperti itu. Nah, kalau ini tim Mercy ini sulit dilakukan juga, apakah boleh bekerja sama dengan hunter lain atau bekerja di kampus? Boleh-boleh aja sih, tapi jangan atas nama. Maksudnya ini membernya ya? Iya, Septi. ini salah satu member FRC ya. Cara ini Boleh-boleh salah aja, satu tapi member aktif kita juga, Pak Erik. boleh aja sih. Cuma jangan mengatasnamakan MSBU aja sih paling gitu. Karena kan jatuhnya membernya yang apa namanya berkolaborasi seperti itu kan ya, bukan MSBU-nya langsung seperti itu. Jadi menghindari kerancuan dan ini aja sih konflik sih sebenarnya kayak gitu. Oke, itu mungkin Septi, semoga Ada menjawab. dua pertanyaan lagi, izin Pak Erik. Ini saya baru baca dan masuk. Ada pertanyaan dari Balati Fatul Afifah dan juga satu pertanyaan lagi dari Mas Muklis. Kalau dari Mbak Latifatul Afifah lebih menanyakan ke tips and trick. Tadi disebutkan bahwa 47% talenta IT akan menolak tawaran yang karena proses perekrutan yang berantakan. Nah, perekrutan yang berantakan itu yang seperti apa? Nah, karena yang saya tahu, ketika approach talenta IT akan menolak jika memang tidak membuka opportunity baru. Atau tidak sesuai dengan benefit yang diberikan. Apakah ada tips untuk mengatasi ini? Oke, aku jawab dulu ya berarti ya. Oke, Siap. Ya. oke, ini tadi data yang saya sebut itu 47% talenta IT akan menolak tawaran yang baik karena proses perkenalan belakang itu maksudnya dalam arti eh, tawaran ketika offering ya, gitu ya. Jadi ini maksudnya data ketika offering itu ditolak seperti itu karena experience recruitment di sebelumnya itu berantakan, gitu. Jadi bukan yang dari awal ya. Kalau dari awal kan itu kan sebenarnya ini kan ketika approach talenta di awal kan. Kalau mereka emang nggak open kan ya kita nggak bisa paksa dong gitu kan, atau emang secara benefit nggak sesuai gitu ya, mungkin let's say budget kita masih lebih kecil lah dibanding ekspektasi dia gitu ya, atau apalagi di bawah current salary-nya dia, ya udah pasti nggak bisa kan ya, mungkin mereka menolak seperti itu ya. Nah itu kalau yang data tadi lebih ke arah situ sih. Jadi ngomongin berantakannya itu berantakan seperti apa ya, berantakannya basically contohnya ya ini kita ngomongin experience ya, ngomongin experience selama proses perekrutan ya gitu ya. Ya apa namanya ya gampangnya sebenarnya lebih ke arah pengalamannya aja sih gitu ya. Kalau misalnya ada proses-proses yang dimana membuat si kandidat ini ilfeel gitu ya, atau kayak ini nggak banget gitu ya prosesnya, kok kayak gini sih, kok misalnya habis interview nggak dikasih tahu, atau misalnya udah dijadwal interview tapi reschedule nggak bilang-bilang, misalnya tahu-tahu udah dijadwalin jadwal baru misalnya kayak gitu kan, itu kan proses yang
nggak baik ya gitu ya. Harusnya kan kita infoin dulu gitu segala macam, say sorry, tanyain jadwal mereka seperti apa dan lain-lain gitu dan segala macamnya. Jadi lebih pengalamannya sih lebih ke arah maksudnya ke situ sih gitu ya. Kalau berantakan mereka akan ngerasa ya apalagi nanti join ya, nanti join di dalam kerjanya proses kerjanya lebih berantakan lagi nih atau mirip-mirip nih gitu kan, mereka juga pasti kan yang mau duitnya kenceng atau offeringnya bagus juga mereka mikir-mikir seperti itu sih. Kira-kira kayak gitulah kalau data tersebut tadi ya maksudnya gitu. Oke, baik. Semoga menjawab ya Mbak Latifatul Afifah. Dan pertanyaan terakhir Pak Erik izin. Pertanyaan dari Pak Muklis Abdul Rozak. Pertanyaannya, bagaimana sih MSBU mengatasi jika ada permintaan dari company klien yang mungkin job requirement-nya terhadap suatu loker itu banyak, tetapi kebutuhannya tuh spesifik gitu. Bagaimana perihal hal tersebut agar para member ini mendapatkan kandidat yang terbaik? Oke. Ya ini yang sering terjadi juga sih ya. Emang ini apa namanya sehari-hari kita sering temuin ya di MSBU. Pertanyaan bagus ya dari Mas Muklis ya. Emang sering ya berapa kali itu kita kasih opportunity itu tuh istilahnya Superman gitu ya atau Palu Gada lah apa pokoknya bisa semua gitu kan. Sebenarnya kadang nggak make sense, cuman karena itu ke permintaan dan emang itu ya apa emang ada kebutuhannya ya kita coba 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 cari gitu ya. Nah, gimana sih cara kita carinya biasanya gitu ya? Kita carinya yang pertama itu yang seperti saya juga udah jelaskan tadi di materi itu sebenarnya kuncinya itu di talent pool kita sebenarnya di talent pool yang udah kita siapkan gitu ya. Karena dalam proses bikin talent pool itu kan nggak cuma serta-merta itu kan isi atau apa sebuah data talent ya, tapi kan di balik proses itu kita nggak ada ngelakuin namanya referral, ada ngelakuin namanya sourcing, ada campaign juga dan ada connect dengan talent-talent IT ini, ada connect dengan silver medalist ya gitu ya orang-orang yang udah mungkin di klien lain gitu ya dia nggak kepilih tapi mungkin bisa kita pakai bisa kita coba di opportunity yang lain seperti itu dan lain-lain seperti itu jadi kita dari situ jadinya kita lebih lebih jauh maksudnya sedikit lebih mudah untuk kita bisa mendapatkan top notch kandidat juga ya gitu ya dari situ kandidat yang berkualitas kandidat yang kita udah tahu kualitasnya yang kita udah tahu set of skills-nya gitu ya dan bahkan attitude-nya juga ya karena itu sama-sama penting juga yang sesuai dengan requirement yang kadang ya ini yang Superman ini gitu loh ini gitu. Jadi dari talent yang kita udah kenal ini kita bisa identify gitu loh. Oh, mereka bisa nih yang ini gitu ya. Atau let's say skill ABC requirement-nya butuh skill ABCDE gitu ya. Tapi kita karena kita udah tahu nih talent yang udah kita connect ini jadi kita tahu nih oh si kandidat ini skill ABC-nya oke, tapi DE-nya bisa familiar doang nih gitu. Ada yang kita udah dapat lah gitu ya kandidat yang masuk ke requirement walaupun nggak 100% match ya gitu ya. Nah dari situ nanti kita coba gali lagi, kurasi lagi dan lain-lain seperti itu. Kira-kira sih itu sih yang apa namanya cara MSBU ya biasanya mengatasi permintaan dari klien yang job requirement-nya itu palu gada ya atau super fan seperti itu. Hopefully menjawab juga ya Mas Putri. Baik, sangat menjawab ya Pak Erik ya pertanyaannya. Mungkin ada pertanyaan lagi di kolom chat. Tapi saya rasa mungkin teman-teman sudah mendengar gitu ya. Saling beririsan ya sebenarnya tips dan strategi yang diberikan gitu. Baik dari Pak Ferry gitu ya tadi ya. Terkait bagaimana meningkatkan company brandingnya gitu ya melalui media gitu. Terkhususnya rekrutmen. Kemudian strategi-strategi dalam perekrutan atau di bidang staffing ya. Baik dari segi kandidat, segi talent ataupun segi company klien. Oke, teman-teman, saya rasa cukup ya untuk sesi Q&A. Kita akan masuk ke sesi selanjutnya. Namun saya berterima kasih dulu kepada Pak Ferry dan Pak Erik. Tetap stay tune Bapak, karena kita masih ada sesi conclusion nantinya. Izin mungkin teman-teman tadi sudah mendengarkan materi ya yang diberikan dari Pak Ferry ataupun Pak Erik. Nah, tentunya bagi teman-teman yang mungkin udah mencatat dengan sangat giat gitu ya, ini pengen banget nih menjawab dengan benar gitu ya, mengasah kompetensi teman-teman gitu ya terkait dua materi ini dan tentunya mendapatkan reward dari MSBU gitu ya. Jangan khawatir karena kita di sini ada sesi kuis gitu ya teman-teman. Silahkan teman-teman, apakah sudah muncul ya di layarnya silahkan dijawab, mungkin ada sekitar waktu 2 menit ya saya berikan. Itu tiba-tiba muncul ya di layar teman-teman. Ya silahkan dijawab gitu ya, baik dari di luar MSBU silahkan dijawab saja teman-teman terkhusus member vaksin.
Siapa cepat dan tepat dalam menjawab berkesempatan untuk mendapatkan reward dari MSBU. Reward akhir tahun lumayan banget ya, teman-teman. Silahkan. Oke, mungkin yang tadi belum berkesempatan untuk Q&A, gitu ya. Ini adalah pertanyaan yang dua materi, yang di-collapse dalam satu lingkup sesi quiz, gitu ya. Ada 10 pertanyaan. Pertanyaan melingkupi free times dan juga MSBU. Silakan dijawab, teman-teman. Saya belum ada yang melihat teman-teman menjawab nih. Lumayan ya teman-teman ya rewardnya, silahkan teman-teman. Saya mau melihat nih. Terkhususnya member FRC, gitu ya. Apakah tahu jawabannya? Karena kalau sesi ini udah ditutup ya teman-teman, sesi kuis, nanti teman-teman nggak berkesempatan untuk menjawab. Yang akan di-recall pada sesi selanjutnya adalah sesi survei. Sesi survei beda lagi, Mbak? Iya, beda lagi teman-teman. Beda lagi rewardnya. Tuh, melimpah banget ya. Ikut TikTok series yang ke-10 kali ini. Kebetulan kita menyiapkan dengan sangat runut gitu ya. Oke, pertanyaannya sangat-sangat mudah. Mudah-mudah sulit. Sulit mudah. Oke, sudah ada 3 penanya nih. Kejar-kejaran ya teman-teman. Ini langsung ada jawabannya. Silakan teman-teman. Kejar-kejaran tuh. Oke, kalau di luar MSBU boleh ikutan, boleh banget, silakan teman-teman. Ini memang dipersilakan untuk para seluruh partisipan gitu ya. Silakan dijawab sebelum saya tutup untuk sesi polling. Waduh, ini mulai kejar-kejaran ya teman-teman ya. Oke, oke, oke. Silahkan dijawab. Kalau tadi menyimak tahu nih jawabannya ya teman-teman. Jangan lupa nanti klik kirim. Gitu ya, sudah jawab-jawab ternyata teman-teman lupa klik kirim. Sayang banget nih gitu ya. Oke. Oke, apa nih? Siapa cepat, tepat, itulah yang menjadi pemenang. Kita akan umumkan di channel sosial media MSBU ya teman-teman. Baik yang penanya aktif juga, jangan khawatir, kita memberikan apresiasi ke teman-teman. Nah, bagi yang mungkin belum kebagian, atau yang tadi mau nanya, mau jawab lagi, boleh. Silahkan, kita akan melihat ini nanti by system ya, siapa cepat, siapa tepat. Dan dia yang dapat kesempatan tripnya. Nah, bagi yang belum mendapat kesempatan kuis, bagaimana Mbak Sep? Nanti kita ada sesinya lagi ya. Oke, sudah berapa nih? Waduh, udah mendekati 20 ya ini ya. Oke, kejar-kejaran teman-teman. Ayo, jangan kelamaan mikirnya. Ya, keren-keren ya pertanyaannya. Kalau teman-teman ngikutin dari awal, free times itu apa? Kemudian produknya apa aja, gitu ya. Kemudian apa sih servisnya, gitu ya. Berapa sih segala macam, pasti teman-teman tahu. Nah, begitu juga dengan MSBU. Kalau teman-teman perhatikan Pak Erik tadi, gitu ya. eh Apa sih materinya yang dicatat, gitu ya. Nah, teman-teman pasti tahu nih jawabannya. Oke, hati-hati mengecoh teman-teman. Oke, ada lagi. Oke, oke, saya kasih waktu sedikit lagi deh buat teman-teman ya. Silahkan. Oke, sudah? Sudah berhenti teman-teman? Oke, kalau tidak ada, oh bertambah lagi ya. Silakan teman-teman. Silakan diisi. Oke, ini mudah nih. Nah, saya lihat masih ada yang terkecoh nih jawabannya ya. Padahal teman-teman bisa lihat tuh. Hati-hati ya. Perkataannya mengkecoh. Gitu. Oke, kita hitung bersama-sama. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, untuk sesi kuis berakhir. Thank you, teman-teman. Oke. Selesai ya, teman-teman, ya untuk sesi kuis. Stop share. Oke, saya sudah stop share di sini. Kita masuk ke sesi selanjutnya. Oke, tidak terasa ya, teman-teman. Ini jauh lebih cepat dari eh, biasanya, tapi sangat padat ya, karena memang yang kita hadirkan pemateri pada sore ini bukan kaleng-kaleng ya teman-teman. Ini benar-benar kita turunkan pakarnya di bidang masing-masing. Co-founder, CEO dari 2 perusahaan, yaitu perusahaan Free Times dan MSBU.
Untuk itu, tanpa mengurangi rasa hormat, izinkan saya untuk mengundang kembali Bapak Ferry untuk menyampaikan pesan kepada para partisipan kita yang sudah hadir hari ini. Mungkin ada call to action yang ingin diumumkan dari tim Free Time. Pada Pak Ferry, waktu dan tempat dipersilakan. Oke, terima kasih Septi, MBSU, dan teman-teman sekalian. Jadi sederhana, Free Times itu adalah sebuah platform untuk mengembangkan kalian punya branding, oke, dengan memasang press release Anda di berita, sesederhana itu. Jadi dengan harga yang terjangkau, Anda biasa spend mungkin berjuta-juta untuk tayang di media. Di kami 450.000 tayang di 100 media. Anda kebaca di news, branding Anda naik, Anda bisa mendapatkan hopefully Anda bisa kesempatan untuk mendapatkan talent yang berkualitas itu lebih besar dengan brandingnya kalian tersebut. So, jika kalian ingin mengetahui lebih lanjut, Anda dapat mengunjungi website kami dan sederhananya Anda bisa melakukan registrasi dulu. Registrasi tidak berbayar, gratis, dan nanti kami berikan dashboard. Anda tinggal masukin press release-nya dan ya Anda tinggal tunggu 4 hari kerja. Kami akan kasih laporan tayangnya di media apa aja. Semudah itu. Oke, thank you. Baik, terima kasih Pak Ferry atas waktunya, atas ilmunya ya yang diberikan kepada seluruh partisipan pada hari ini. Terima kasih telah ingin berkolaborasi bersama FRC Ekosistem, terkhususnya MSBU juga di sini sebagai company partner gitu ya dari kedua belah pihak di sini gitu ya. Selanjutnya izin kepada Pak Erik untuk menyampaikan conclusion session-nya kepada seluruh partisipan yang hadir nih, Pak Erik, baik yang mungkin ikut bergabung ya secara full atau baru bergabung nih. Kepada Pak Erik, waktu dan tempat dipersilakan. Oke, thank you, Septi. Ya, dari saya ada dua ya. Pertama, apa namanya, buat teman-teman ya yang punya kebutuhan untuk perekrutan IT segala macam gitu ya, mau outsourcing maupun headhunting itu bisa apa namanya menghubungi MSBU ya, karena kita seperti yang udah saya paparkan tadi, secara implementasi dan lain-lain kita sudah apa namanya besok studi kasus yang sudah kita saya paparkan tadi ya, kita sudah banyak berhasil menjalankan proyek-proyek hiring dengan sangat baik gitu ya, dan juga retention yang sangat bagus seperti itu untuk durasi dan jangka panjang yang fleksibel dan sesuai dengan kebutuhan juga seperti itu. Dan yang kedua, buat teman-teman yang ya teman-teman tech recruiter terutama yang punya referral atau database sendiri segala macam, yang ingin berkontribusi di FRC network kita, itu juga sangat possible ya untuk join. Bisa kontak Mbak Septi aja bagi yang belum join gitu ya. Nanti di situ teman-teman bisa berkontribusi juga terhadap apa namanya industri, market, dan juga MSU dan klien-klien kita seperti itu ya. Dan juga pasti talent-talent yang teman-teman bantu juga ya untuk mendapatkan pekerjaan seperti itu. Oke, itu aja sih Septi dari saya. Thank you. Baik, terima kasih Pak Erik atas waktunya dan juga ilmu yang bermanfaat ya pada sore ini. Saya mengucapkan sebagai moderator dan perwakilan dari FRC Ekosistem, terima kasih banyak juga kepada seluruh kedua tim ya, tim baik dari tim Free Times maupun tim MSBU dan juga para partisipan yang sudah menyempatkan hadir pada hari ini. Nah, jangan kemana-mana teman-teman. Kuncinya pada Riktuk Series ke-10 ini adalah bagaimana teman-teman bisa mempadu-padankan gitu ya company teman-teman dengan kebutuhannya seperti apa dan juga teman-teman bagaimana meningkatkan brandingnya ya melalui media itu sangat penting sekali. Eh, ada satu sesi lagi teman-teman di sini yaitu sesi survei ya teman-teman, sorry. Dan teman-teman bisa isi di sini gitu ya. Linknya nanti ketika teman-teman close eh, link Zoom ini teman-teman nanti langsung mengisi. Tapi bagi yang terskip jangan khawatir, teman-teman nanti akan dikirimkan secara otomatis gitu ya untuk pengisian surveinya. Paling maksimal itu H+1 dari kegiatan webinar. Nah, teman-teman, jawaban survei yang paling cepat dan juga tepat dan berkesan, kita akan memberikan reward dan kita umumkan di channel MSBU. So, terus ikuti terus ya channel MSBU baik di LinkedIn, Instagram, kita akan umumkan gitu ya di sana. Nah, komentar-komentar terbaik pada poster kegiatan Rektok Series ke-10 nanti kita akan pilih nih pemenang-pemenangnya dan kita akan berikan hadiah yang menarik. Demikian teman-teman,
sudah masuk ke puncak acara. Saya kembali mengucapkan terima kasih kepada Pak Ferry, Pak Erik, waktunya teman-teman Free Times, teman-teman MSBU, teman-teman FRC, dan seluruh partisipan yang terlibat. Jika berminat untuk berkolaborasi dengan MSBU, silahkan hubungi website kami. Di situ langsung ada nomor call-nya. Dan juga jika berminat dengan Free Time, silahkan bisa menghubungi seperti apa yang direkomendasikan dari Pak Ferry tadi. Saya Septiasari, selaku moderator pada hari ini. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian ataupun ketidaksengajaan dalam mengucapkan, mohon dimaafkan. Sampai berjumpa lagi pada kegiatan Rektok Series selanjutnya. Terima kasih dan selamat sore. Ya, terima kasih semua, Kak Ferry. Terima Terima kasih kasih. semua. Selamat sore. Terima kasih semuanya. Selamat sore. Terima Bye. kasih Pak Ferry, Pak Erik, dan teman-teman semuanya. Sampai berjumpa di Rektok Series yang ke-11. Terima kasih teman-teman. Thank you semuanya. Terima kasih semuanya. Thank you, teams.